Itu orang-orang alim itu orang yang menghindari ngomong penting. Karena kalau ngomong penting jadi hil, jadi keben. Saya pernah menyaksikan sendiri dua orang alim jagungan. Ya rotok jorok jagungan itu. Di sini aku ya iskal nih. Nah cara gue yang jorok kan gak iskal. Pas berai ini dua orang alim. Aku orang jari menyaksikan sendiri. Wong itu dua-duanya guru saya. Yang satu orang tua saya, yang satu guru saya. Semua. Singkat cerita itu ada gosip. Misalnya kaji A, misalnya kaji Z itu atau trondo. Tapi tidak sampai selingkuh, tidak sampai zina. Ya sebagian. Singkat cerita itu. Pertanyaannya gini. Beliau ayu. Itu ada tamu banyak. Beliau ayu bah. Nganti ngatut mobil yang buat tenang. Lalu ini nganti spiro. Dicerita apa bodi dia ayu dia bah. Abis yang apa pewartane itu mukhbirin. Oh ya pantas jenenge wong ayu sing ngatut wong larang malah didukung. Pantes. Oleh muni ora kok halal apa? Pantes jenenge wong lanang di dhuwit. Biasa katut rondo ayu. Katut wong elek ngono yo dadi berita aja deh. Maksudnya ya aneh ini katut wong ayu biasa. Tapi bapak wis kaji wis kiye mosok ngono, Mbah. Ya ora apa-apa nek katut wong elek sing apa. Singkat cerita gitu. Pertama saya itu SK. Setelah sekian tahun, saya dipanggil oleh guru saya. Kemudian ada bapak. Kue ros bapak kiai kok seneng guyon. Beliau menerangkan, kalau tidak guyon itu pasti jadi serius. Saya ulang lagi, ini wong yang terlalu ekstrim ben tobat. Kalau nggak guyon pasti pilihannya serius. Misalnya Mustafa kan nggak seneng guyon, mesti kiai kok ngono, kiai kok roh bokong katut. Berarti jadi kodas kan? Kamu menuduh. Kalam khobar itu kan yahtamilu sidqa wal kitsbah. Kalam itu kan bisa benar, bisa tidak. Tapi karena kamu terprovokasi, kiai kok katut bokong, kiai katut wong ayu, kiai opo. Kamu ngomong serius akhirnya jadi vonis kan? Ya enggak? Mendingan kayak guyon. Guyon kan gak vonis. Ya Pak, jadi wong lanang katut wong ayu, Pak. Tapi cuma halal lah ya. Boleh potas pantes kan. Lah pas ngono kiai kok jadi timur. Assalamualaikum terus pertama. Jawabnya malah lucu. Lah aku ora isin serbanku rak ya padha. Ternyata sama mendukung semua. Kepantasan itu didukung. Ora halal ya, beda lho halal dimaklumi. Dulu saya SK ternyata apa? Itu untuk menghindari kalimat penting yang kalau kamu imani jadi kodas. Dan kodas itu dosa besar. Dan sekarang tuh banyak orang suka ngomong penting, akhirnya malah kodas kan? Sebetulnya kalau ada misalnya orang isu, itu korupsi, nganggo duit masjid, mestinya oleh menanggapi gini saja. Jenenge duit, kecobaan kuno mulai saiki biasa wae. Kalau kamu bilang iya kan membenarkan, padahal itu efek. Nah, itu resiko omongan penting. Lalu jadi saiki seneng ngomong penting. Ilmu ra cukup, atine elek ngomong penting, rusak dunya. Ilmu ra cukup, atine elek, ngomongnya penting terus rusak. Mesti dihindari ngomong penting itu dihindari, karena itu bahaya. Coba kalau kamu tadi terprovokasi ngomong penting, jadinya kodas enggak? Kalau kodas dosa besar enggak? Dosa besar. Karena aku kayak guyon, lalu randani. Wah yuk Pak, cek aja nih sebelum dicerita loh kayak ngomong. Walah Pak, naik senyum merontok naat, gua dicerita. Ya ini semua ada gue aku. Wah, nak ngono ya pantes, ya waras maksudnya itu ya waras. Kalau untuk metu supaya saya kok katun, itu lagi berita. Dulu lah eskal saya lu kiai kok bakas gosip ngono. Tapi setelah saya tambah alim, tambah waras. Ternyata semua ini hanya untuk menghindari omongan penting yang nanti menjurus ke kodas apa? Kodas itu menuduh orang lain. Tapi nak guyon kan tidak menuduh. Coba misalnya kamu mangkel sama Indonesia, terus kamu tuduh Indonesia itu togut, Indonesia itu kafir. Coba kalau kamu ngikuti bahasa gambar murtad itu kan ngeri. Mangkola li akhiya kafir fakot ba'abihi ahaduma. Orang yang menuduh orang lain kafir, maka kemungkinannya salah satu pasti kafir. Kalau yang dituduh betul kafir, ya yang dituduh memang benar-benar kafir. Kalau tidak dia sendiri ya. Loh, masa kita mau masuk wilayah yang resiko gitu? Daripada masuk wilayah resiko, Indonesia biar masih gak jelas ya. Bisa gak jelas. Lalu masih piye? Akeh wae. Akeh yo jumlahe akeh ora sithik. Ya yo terus piye? Ya piye. Ya muga-muga sing maksiat tobat wis ngono sing ra jelas. Ini sikap yang enggak jelas ya, ora jelas. Karena kalau kamu jelas pasti nilainya masuk bab tadi. Kalau yang kamu tuduh tidak kafir, ya kamu kafir. Kamu mau resiko bermain seperti ini.
Enggak kan? Mendingan ngomong nggak jelas kan? Barokahnya nggak jelas itu menjadi hukum kita juga nggak jelas. Bagus itu, tapi pada jelas, kue jelas kodasnya nuduh orang. Jadi aku misalnya suatu saat ini kurung kesukaan kuat itu serodot gunung gitu. Itu apa pertama? Lalu, bocah waras kok gelap ini. Wah, mesti saya tak omongnya sih penting-penting. Waras kok ijek SMA tapi sempurna apa lah baru. Saya tak kono jaga ya apa. Mesti aku gendari ngomong penting. Kayak takono itu sementing ijazah. Apa setua yang ngono kok dikatuti saya SMA. Itu hasil wong alim karena gendari ngomong penting karena kalau penting itu mesti nuduh. Dan kalau nuduh kita koldak berarti gayane soleh tapi goblok Ustaz. Orang goblok ya wong kocak kok dilakoni apa? Itu kiat-kiat itu pernah gampang. Itu hanya orang alim yang punya sanad-sanad seperti itu. Maksudnya kalau ketemu ngalim saat dunia mesti seneng gue. Mereka siap. Ngomong penting itu gak siap. Nabi berkali-kali dilapuri. Ya sampai nak roh Nabi malah gue berat menang. Ya Rasulullah, aro'aita law anna rajulan wajada ma'amro'atihi rajulan kadza wa kadza. Lalu bagaimana? Bagaimana pendapat engkau ya Rasulullah? Ada seorang lelaki yang pulang menemukan ada lelaki mengangkangi istrinya, harus berbuat apa? Jawab Nabi, ya kudu ana bukti ini. Wong dhewe kok ana bukti ini. Ya kudu golek saksi mung apa lagi ana buktine kok laporan. Ya sebelum wis bar ya Rasulullah ora ora apa-apa. Jadi lanang wong sedeng wis bar, sing roh kula dhewe. Mati malah mulai agak cukup. Al-bayyina wa ila khudda ala dhari. Kowe kudu dia seksi nek ora wis tak khat iku hadul kok. Karena tadi kalau itu kenyataan, Nabi harus membenarkan tidak ada sesimpat. Kalau itu nyata. Kalau itu gak nyata, setiap orang kalau benci istrinya bisa melaporkan istrinya selingkuh. Maka Nabi hanya ngetikkan al-bayyina wa ila khudda ala dhari. Terus Nabi memiliki apa? Kalau ada orang terkenal gosip zina atau nakal, itu Nabi tak guyon lucu. Misalnya masyhur itu Mais kan itu Nabi nak takon ngene. Ya Rasulullah tahir niku lho sujan. Lah kenapa nek is ora badhe zina? Kok kowe nang ngipit tok. Boten tenan. Ngono aku ngambung tok. Boten yakin tenan. Mais yo kok pacul. Terus iku nek Nabi wis mulai kon mulai. Nabi enggak ngerajam dulu lama. Mais sing maksa apa? Dirajam. Agar orang tanggane mak istak kok, iku wong mamdi cung sadiso bebas. Afi aku dhisik, mak isu rontok. Afi aku dhisik, Nabi karena enggak tahu ngendikan elek mau takok, afi aku dhisik, mak isu rontok. Mboten waras. Jadi ana wong ngaku ngono Nabi masih dimulihkan nak menawa rontok stres. Nah rontok stres ya berarti ngaku ngono ora perlu diambil, ora perlu. Kayak apa baiknya? Afi aku dhisik. Tapi mak dari keempat tetep teko, ya Rasulullah pokoke kula niki tahir. Sucikan. Itu baru dirajam. Umpama mais kok bariku merujuk, mboten Nabi niku intermiso ngono. Niku selingan Nabi. Ya kira-kira enggak dirujuk Mas, makanya dipakai ar-rujuk al-ikrar bisina ubilal rujuk. Ya tak ini Pak. Ikrar bisina terus rujuk, cara pakai kubila rujuknya diterima. Kayak apa baiknya Islam? Nah, saya enggak, orang tuh seneng ngomong serius semua tapi tanpa Lalu karena orang gosip tangga di sini kok kayak serius, ya potensinya kamu kodak kan nuduh orang lain dan itu dosa besar. Mendingan kayak gue, lalu kok sogen ya, mana tua ya? Lalu kita orang kurung kabar kan suatu saat kurung kabar Mustafa atau Ruhin kalau saya SMA dan kita cek jalur ijazah ya, gue sekarang tahu. Sekarang penting berita itu sekarang penting ya. Karena untuk hindari kok. Jadi itu trik melawan nafsu. Karena kita punya nafsu suka menghukumi orang lain. Padahal wama arsalna ka'alim hafidho. Pengerannya orang utus ganti Nabi sebagai hafidhon, sebagai wakilan disuruh mengoreksi orang lain. La tahasadu wa la tabagodu wa la tajassasu. Kok kita jasus neliti salah wong, mau kira dia salah. Aneh-aneh. Gaya ini serius tapi gobloknya. Gue marah ini, serius goblok gue marah. Alim sih, mau comuin, mau coba Bukhari, lalu salim lagi fatwa. Tapi kena sengalim juga ada di muniku, tak jamin gitu sebenarnya.
agama ini untuk ilmu. Makanya saya tadi, soleh itu cukup untuk mengawal dia, tapi tidak cukup untuk mengawal Islam. Karena Islam itu dikawal fa'lam annahu la ilaha illallah, pakai ilmu. Awal wajibin ala insan ma'rifatullah, kabeh dikawal apa? Ilmu. Pertama surah turun untuk iqra, baca itu ilmu. Pertama Allah mensifati dirinya juga allazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi yang bisa mengawal Islam itu hanya ilmu, titik. Soleh itu hanya bisa mengawal Anda, tapi tidak bisa mengawal Islam. Misalnya Abu Bakar soleh karena layinal janib, karena sopan. Coba kalau dia tidak punya ilmu, dia anti ketegasannya Umar. Padahal ada maksiat yang perlu tegas. Tapi barokahnya dia punya ilmu, dia solehnya tetap liwat layinal janib, tapi mendukung ketegasan Umar sebagai konsekuensi ilmu. Makanya saya bilang soleh itu hanya cukup untuk mengawal diri Anda, tapi tidak cukup untuk mengawal apa Islam. Karena kalau Islam itu cukup hanya dikawal dengan ilmu. Ya cukup loh, misalnya orang kiai murahan. Duit gue lu wakil, tak pangan nanti anak putu gue orang rantai, tak kayak duit 1 juta. Sawangannya melete, ternyata dia itu bersih dikai kolumangan. Karena kalau kiai yang muni melarat terus ngekei uang kan sih dikai kan dia suka. Sawangannya murahan, ternyata dia enggak. Dunia aku dipakan anak turun itu cukup. Karena dia yang hatinya tauhid, anak putu gue di rezeki dia. Cuma oleh ngomong melihatnya darah karuan. Nah daripada sopan, duitku mau karek 1.000 pas, tapi tak kayak nopo demi persahabatan. Sawangannya sopan, ini tiga ira kok blok. Wong kowe muni pas-pasan, loh. Ada melihat, 1.000 go. Lah itu dengan cuk wae. Jadi akeh wae pangeran. Lah iya, ilmu itu cukup untuk analisis itu. Cukup. Tapi nak kesolehan tidak cukup. Makanya kawalah Islam ini dengan apa?